Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabir Farhan dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Sistem Informasi dengan NIM 39122500009. Pada video kali ini saya akan mengerjakan proyek UAS mata kuliah pengantar bisnis manajemen dengan dosen pengampu Bapak Afdol Syamsumar SPD. MM. Tugas video ini akan mempresentasikan langsung tentang apa yang sudah diberikan oleh Bapak Afdol. Langsung saja. Yang pertama adalah pembahasan mengenai manajemen bisnis. Bisnis menurut Steinhoff pada tahun 1979 dalam Silohin 2006 dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang menyediakan barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan konsumen. Dapat dilakukan oleh organisasi, perusahaan yang memiliki badan hukum, perusahaan yang memiliki badan usaha, maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha seperti pedagang kaki lima. Warung yang tidak memiliki surat izin tempat usaha atau SITU, dan surat izin usaha perdagangan atau SIUP, serta usaha formal lainnya. Untuk manajemen bisnis dibagi menjadi 4 kelompok. Maksud saya. Yang pertama adalah bisnis kecil. Bisnis kecil adalah bisnis yang mempunyai karyawan sebanyak 5-10 orang. Bisnis kecil ditandai dengan adanya pemilik sebagai pimpinan organisasi dengan bawahan yang bekerja secara serba tidak jelas. Rencana dilakukan oleh pemilik atau pimpinan, bawahan tinggal melaksanakan. Struktur organisasi kecil dan fungsi yang dijalankan tunggal sifatnya dengan harapan agar organisasi dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan lingkungan. Mereka juga dibantu agar dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan kredit dengan prosedur dan syarat yang wajar dan tidak memberatkan. Selanjutnya, mereka juga mendapatkan informasi dari partner kerjasama dan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk bekerja sama. Namun bila operasi berkembang, bisnis kecil akan mengalami hambatan karena beban berlebih ada di pundak pemilik. Rencananya bersifat jangka pendek dan bawahan sering hanya menerima apa yang direncanakan pemimpin. Mereka tidak diajak untuk berpartisipasi. Selanjutnya ada bisnis menengah. Bisnis sedang atau menengah adalah bisnis yang mempekerjakan 20-50 karyawan. Untuk organisasi sedang atau menengah, biasanya ada pembagian kerja dan fungsi jelas terbagi. Selanjutnya ada bisnis besar. Bisnis besar adalah bisnis dengan pekerja 100 orang atau lebih. Pada bisnis ini, spesialisasi makin berkembang, namun dengan pertumbuhan yang terjadi, bila tidak disertai dengan delegasi akan menimbulkan berbagai masalah. Desentralisasi akan sangat menunjang pertumbuhan lebih lanjut asalkan ada unsur peningkatan masing-masing divisi. Misalnya ada rencana jangka panjang 10-20 tahun, karena kedewasaan organisasi bisnis ini tegar terhadap pengaruh lingkungan. Selanjutnya ada bisnis internasional. Bisnis internasional adalah perilaku transaksi barang dan jasa melewati batas negara untuk tujuan mencari keuntungan. Bisnis internasional atau badan usaha multinasional adalah perusahaan yang mengadakan kegiatan di 2 atau lebih dari beberapa negara secara bersamaan. Di sektor ekonomi bisnis internasional menghadapi masalah kualitas hidup yang rendah, kekurangan teknologi, modal, dan kehidupan perekonomian tidak berdasarkan pasar namun direncanakan pusat. Latar belakang pendidikan yang tidak cukup juga menjadi kendala bagi bisnis internasional mendapatkan tenaga kerja yang sesuai. Selanjutnya adalah tentang kepemimpinan. Menurut Solihin pada tahun 2006, kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan atau directing dan mempengaruhi atau influencing para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas agar para bawahannya mau mengarahkan seluruh kemampuannya baik dari segi pribadi maupun sebagai anggota tim untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan perusahaan. Hakikat kepemimpinan ialah bahwa atasan mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjasama dengan menggunakan kekuasaan. Menurut Jatmiko pada tahun 2008, ada 5 tipe kepemimpinan, yaitu yang pertama, tipe otokratik. Dalam hal ini, pengambilan keputusan seorang manajer yang otokratik akan bertindak sendiri dan memberitahukan kepada bawahannya bahwa ia telah mengambil keputusan tertentu, dan para bawahannya itu hanya berperan sebagai pelaksana karena mereka tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, tipe paternalistik. Seorang pemimpin yang paternalistik dalam menjalankan organisasi menunjukkan kecenderungan sebagai berikut. Dalam hal pengambilan keputusan, cenderungnya adalah menggunakan cara pengambilan keputusan sendiri, kemudian menjual kepada bawahannya tanpa melibatkan bawahannya dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah tipe karismatik. Pemahaman yang lebih mendalam tentang kepemimpinan yang bersifat karismatik menunjukkan bahwa sepanjang persepsi yang dimilikinya tentang keseimbangan antara pelaksanaan tugas dan pemeliharaan hubungan dengan para bawahan. Seorang pemimpin karismatik nampaknya memberikan pendekatan pada hal-hal tersebut. Yang keempat, tipe laissez-faire. Persepsi pimpinan yang laissez-faire tentang pentingnya pemeliharaan keseimbangan antara orientasi pelaksanaan tugas dan orientasi pemeliharaan hubungan sering terlihat bahwa aksentuasi diberikan kepada hubungan ketimbang pada penyelesaian tugas. Titik tolak pemikiran yang digunakan ialah bahwa jika dalam organisasi terdapat hubungan yang intim antara seorang pemimpin dengan para bawahannya, dengan sendirinya para bawahan itu akan terdorong kuat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan secara bertanggung jawab. Yang kelima adalah tipe demokratik. Ciri pemimpin yang demokratik dalam hal pengambilan keputusan tercermin pada tindakannya, mengikutsertakan para bawahan dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Pemeliharaan hubungan tipe demokratik biasanya memberikan penekanan kuat pada adanya hubungan yang serasi, dalam arti terpeliharanya keseimbangan antara hubungan yang formal dan informal. Seseorang pemimpin yang demokratik cenderung memperlakukan para bawahannya sebagai rekan kerja, juga menjaga keseimbangan antara orientasi penyelesaian tugas dan orientasi hubungan yang bersifat relasional. Selanjutnya, pembahasan tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Definisi etika bisnis adalah etika adalah aturan dan prinsip yang mendefinisikan laku benar atau salah, atau suatu sistem atau kode moral seseorang, agama, kelompok, profesi, dan lain-lain tertentu. Moral bertalian dengan usaha membedakan laku atau sifat benar dari laku atau sifat yang salah. Perilaku etis adalah apa yang secara moral diterima sebagai benar atau salah dalam rangka menjalankan kode moral. Etika bisnis adalah standar dan prinsip yang menjadi pedoman tindakan dan keputusan manajer dan menentukan apakah tindakan dan putusan itu baik atau buruk atau benar atau salah secara moral. Untuk definisi tanggung jawab sosial, tanggung jawab sosial adalah kewajiban organisasi bertindak dengan cara yang memperhatikan dan melayani kepentingan organisasi sendiri dan kepentingan publik. Pandangan klasik mengatakan bahwa tanggung jawab sosial bisnis adalah memaksimalkan keuntungan, sedang pedagang sosioekonomi tentang tanggung jawab sosial bisnis selain keuntungan adalah juga melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab sosial itu merupakan kewajiban sosial bisnis di luar yang dipengaruhi hukum dan ekonomi, agar bisnis mengejar tujuan jangka panjang demi kebaikan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, pembahasan tentang lingkungan organisasi bisnis. Lingkungan organisasi adalah faktor eksternal yang terdiri dari ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi,
yang mempengaruhi jalannya suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Alasan pengenalan lingkungan eksternal organisasi yaitu jumlah faktor yang mempengaruhi itu tidak pernah konsisten melainkan selalu berubah. Intensitas dampaknya beraneka ragam. Ada faktor eksternal yang merupakan kejutan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, betapapun cermatnya analisa SWOT dilakukan. Kondisi eksternal itu berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Kategori faktor-faktor yang lingkungan eksternal, yang pertama faktor eksternal yang jauh. Dikatakan jauh karena faktor tersebut bersumber dari luar organisasi dan biasanya timbul terlepas dari situasi operasional yang dihadapi oleh perusahaan. Dikatakan jauh karena faktor-faktor tersebut bersumber dari luar organisasi dan biasanya timbul terlepas dari situasi operasional yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan. Akan tetapi mempunyai dampak pada proses manajerial dan operasional dalam organisasi seperti ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan industri. Yang kedua adalah faktor-faktor eksternal yang dekat, meliputi kedudukan kompetitif perusahaan, profil para pelanggan, perilaku pembeli, faktor pemasok, faktor penyandang dana, serta situasi kerja. Selanjutnya, pembahasan mengenai manajemen perubahan. Perubahan adalah proses yang menjadikan sesuatu atau situasi lain daripada yang sudah ada. Perubahan memerlukan iklim tertentu demi tumbuh suburnya faktor perubahan, yaitu disiplin, inisiatif, kreatif, dan inovatif. Perubahan itu bisa terjadi pada orang, struktur, teknologi, maupun masyarakat. Tujuan perubahan ialah penyesuaian diri dengan lingkungan eksternal agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan mudah. Yang kedua adalah perilaku anggota dapat berubah sehingga dapat lebih mampu menanggulangi hal-hal yang telah berubah. Yang terakhir, pembahasan mengenai konflik. Konflik adalah akibat situasi di mana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya sering terganggu. Konflik bisa juga merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antara nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik ada dalam diri individu maupun dalam hubungan dengan orang lain. Ada 3 macam pandangan tentang konflik, yaitu yang pertama, pandangan tradisional, yaitu konflik harus dihindari. Yang kedua, mazhab hubungan kemanusiaan, yaitu konflik adalah hasil alami dan tidak dapat dihindari. Yang ketiga adalah pandangan interaksi. Konflik merupakan keharusan mutlak agar organisasi berkinerja efektif. Macam-macam konflik terdiri dari yang pertama, konflik dalam diri individu. Yang kedua, konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Yang ketiga, konflik antar individu dalam kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Yang kelima adalah konflik antar organisasi. Teknik pengelolaan konflik dikelola melalui yang pertama, penyelesaian soal atau konfrontasi. Yang kedua, adanya tujuan yang di atas segala-galanya. Yang ketiga, penambahan sumber daya. Yang keempat, penghindaran. Yang kelima, penghalusan. Yang keenam, kompromi. Yang ketujuh, pemaksaan. Kedelapan, atau yang terakhir adalah perubahan struktur organisasi. Demikian penjelasan tentang ringkasan materi kuliah bab 10 sampai bab 15 untuk mata kuliah pengantar bisnis manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.